Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part 3 pembahasan soal OSN Fisika untuk materi dimensi. Nah, untuk melihat video pembahasan di part 1 dan part 2 bisa lihat di beranda channel Desi Bali. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke soalnya. Nah, soal ini adalah soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2018. Pada tahun 1899, Max Planck memperkenalkan suatu sistem satuan universal sehingga besaran-besaran fisika dapat dinyatakan dalam 3 satuan Planck, yaitu massa Planck, panjang Planck, dan waktu Planck. Ketiga satuan Planck tersebut dapat dinyatakan dalam 3 konstanta alamiah dalam mekanika kuantum serta teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Jadi Max Planck ini itu membentuk suatu besaran atau satuan yang digabung dari 3 konstanta alamiah di alam. Jadi dia dibentuk dari konstanta H coret yang mewakili mekanika kuantum. Kemudian ada juga kecepatan cahaya, ini mewakili teori relativitas khusus, dan konstanta gravitasi umum ini mewakili teori relativitas umum. Jadi 3 konstanta dasar ini membentuk 3 besaran Planck. Nah, yang ditanyakan di sini itu bagaimana bentuk dari 3 persamaan Planck yang menampilkan secara eksplisit ketergantungan massa Planck, panjang Planck, dan waktu Planck itu terhadap H coret, C, dan G. Jadi untuk menentukan persamaan ketiga besaran Planck di sini, maka kita lakukan analisis dimensi. Nah, untuk yang massa Planck, jadi massa Planck katanya itu bergantung pada H coret, C, dan G. Nah, kita belum tahu pangkatnya ketiga besaran ini, jadi kita misalkan saja H coret itu berpangkat X, C berpangkat Y, dan G berpangkat Z. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai X, Y, Z-nya, maka kita lakukan analisis dimensi. Jadi kita masukkan dimensinya semua. Untuk massa sendiri, massa Planck itu dimensinya M. Kemudian H coret itu konstanta Planck tereduksi itu H per 2pi. Ini kalau kita lihat satuannya Joule second, berarti H coret itu dibangun dari energi dikali dengan waktu. Jadi kalau misalnya kita masukkan dimensinya, dimensi energi itu M, L pangkat 2, T minus 2, terus waktu itu T. Jadi dimensi dari H coret ini adalah M, L pangkat 2, T min 2 dikali T, berarti T minus 1. Ini berpangkat X. Kemudian C ini adalah kecepatan cahaya, dimensinya itu L T minus 1. Ini berpangkat Y. Dan G ini adalah konstanta gravitasi umum. Nah, kalau kita lihat dari satuannya, Newton meter pangkat 2, kilogram minus 2. Jadi kita bisa menentukan dimensi dari konstanta gravitasi itu ada itu Newton. Newton itu berarti gaya, dimensi dari gaya itu M L kali T pangkat minus 2. Kemudian dikali meter pangkat 2, berarti kali dengan L pangkat 2, terus dibagi dengan kilogram pangkat 2, berarti M pangkat minus 2. Jadi kita mendapatkan dimensi dari konstanta gravitasi.
M dikali M minus 2 berarti M minus 1. L dikali L pangkat 2 berarti L pangkat 3. Terus dikali dengan T pangkat minus 2. Ini berpangkat Z. Nah, kemudian kita bisa susun lagi. Jadi ini M sama dengan M-nya di sini ada 2. Di sini ada M pangkat X, di sini M pangkat minus Z. Nah, kita kalikan berarti pangkatnya di jumlah, berarti M pangkat X dikurangi Z. Kemudian untuk yang berdimensi L di sini ada 3. Ini L pangkat 2X, ini L pangkat Y, ini L pangkat 3Z. Berarti L pangkat 2X ditambah Y ditambah 3Z. Kemudian yang berdimensi waktu, berarti ini pangkat minus X, ini minus Y, ini minus 2Z. Nah, kalau sudah didapatkan seperti ini, ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Nah, di ruas kirinya itu adalah M pangkat 1. Di ruas kanan itu harus M pangkat 1 juga. Supaya ruas kanannya M pangkat 1, berarti X kurang Z itu harus sama dengan 1. Di pertama, X kurang Z itu harus sama dengan 1. Nah, begitu pula yang berdimensi L. Nah, untuk yang berdimensi L, di sebelah kiri tidak ada yang berdimensi L. Berarti 2X ditambah Y ditambah 3Z itu harus sama dengan 0. Sama juga yang berdimensi T, tidak ada di sebelah kiri. Berarti minus X dikurang Y dikurang 2Z itu harus sama dengan 0. Atau kita kalikan dengan negatif. Berarti X ditambah Y ditambah 2Z itu harus sama dengan 0. Dari ketiga persamaan ini, itu kita mencari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, berapa nilai Z-nya. Yang pertama dari dua terakhir ini bisa kita selisihkan. Kalau misalnya kita kurang 2X dikurang X itu hasilnya X. Ini 0. 3Z dikurang 2Z itu 1Z atau Z. Ini sama dengan 0. Jadi di sini kita dapatkan, oh ya, di sini plus ya, plus 3Z dikurang 2Z itu sama dengan plus Z. Nah, kemudian kita hubungkan persamaan yang ini sama yang persamaan yang pertama. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai Z-nya. Kalau misalnya kita kurangkan, X kurang X akan hilang, X dikurang minus X, berarti 2X. Oh ya, di sini X kurang Z itu 1 ya. Dari sini. Oke, jadi 0 dikurangi 1 sama dengan minus 1. Jadi, oh ya, ini Z. Jadi Z itu sama dengan minus 1/2. Jadi Z-nya sama dengan minus 1/2. Kemudian nilai Z ini kita bisa masukkan ke persamaan yang ini. Kalau kita masukkan X dikurangi minus 1/2 sama dengan 0. Berarti X itu sama dengan 1/2. Jadi Z-nya minus 1/2, X-nya sama dengan 1/2. Nah, kemudian kita substitusi nilai X dan Z ke salah satu persamaan yang ini. Misalnya kita substitusi ke persamaan yang ini. Jadi X-nya 1/2 berarti 1/2 ditambah Y ditambah 2Z. 2Z 2 kali minus 1/2 berarti minus 1. Jadi ini dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 1/2 dikurang 1 sama dengan minus 1/2. Berarti Y dikurang 1/2 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 1/2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai X, Y,
persamaan setnya, baru kita masukkan ke persamaan maksa Planck. Jadi kalau misalnya kita masukkan massa Planck itu sama dengan H coret pangkat X. X-nya itu 1/2, berarti pangkat 1/2 dikali C pangkat Y, Y-nya 1/2. Kemudian G pangkat Z. Nah, Z-nya itu minus 1/2. Karena ini pangkat 1/2 semua, berarti bisa kita tulis dalam bentuk akar pangkat 2. Berarti H coret dikali C dibagi dengan G. Ini di akar. Jadi ini rumus massa Planck. Kemudian kita lanjut untuk mencari rumus dari panjang Planck. Yang ini. Jadi cara yang sama. Nah, kita lakukan analisis dimensi juga. Jadi panjang Planck itu sebagai fungsi dari ada H coretnya pangkat X, C pangkat Y, G pangkat Z. Nah, kita lakukan analisis dimensi, nanti kita peroleh sama yang sebelah kanan, ini sama saja dengan yang ini ya. Jadi di sini dimensi sebelah kiri dimensinya L, sebelah kanan itu dimensinya M pangkat X kurang Z dikali L pangkat 2X ditambah Y ditambah 3Z dikali T pangkat minus X dikurang Y dikurang 2Z. Oke, dari sini ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti X dikurang 2 itu harus sama dengan 0. Kemudian 2X ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang berdimensi T, berarti X ditambah Y ditambah 2Z itu sama dengan 0, karena tidak ada juga yang berdimensi T di sebelah kiri. Oke, dari 3 persamaan ini kita tentukan berapa nilai X, Y, dan Z. Itu pakai metode eliminasi substitusi. Oke, kalau misalnya kita lakukan eliminasi substitusi, kita lanjut di sebelah. Oke, jadi kita lakukan analisis eliminasi substitusi. Jadi tadi X dikurang Z itu sama dengan 0. Kemudian 2X ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 1. Kemudian X ditambah Y ditambah 2Z itu sama dengan 0. Dari 2 persamaan terakhir bisa kita selisihkan. Berarti 2X kurang X itu X. 3Z dikurang 2Z sama dengan Z. Itu sama dengan 1 kurang 0, 1. Oke, jadi kita dapatkan persamaan yang ini. Kemudian kita hubungkan dengan persamaan yang pertama. X kurang Z itu sama dengan 0. Nah, kita selisihkan untuk menghilangkan X. Z dikurangi minus Z, berarti 2Z sama dengan 1. Jadi Z-nya sama dengan 1/2. Jadi nilai Z-nya 1/2. Kemudian kita substitusi nilai Z ini ke salah satu persamaan yang ini. Misalnya kita substitusi di persamaan yang ini. X dikurang 1/2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1/2. Kemudian kita substitusi nilai X sama Y, X sama Z ke persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai Y.
Berarti di sini 1/2 ditambah 1 ditambah Y sama dengan 0. Berarti 3/2 ditambah Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan minus 3/2. Kemudian kita susun persamaan panjang pelang. Jadi rumus panjang pelang itu sama dengan H coret pangkat 1/2 C pangkat minus 3/2 kemudian G pangkat Z, Z-nya itu 1/2, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk akar H coret dikali G per C pangkat 3, kita akar pangkat 2. Jadi ini rumus panjang pelang. Kemudian kita lanjut untuk mencari waktu pelang. Nah, kalau kita lakukan ini analisis dimensi seperti yang tadi, nanti kita peroleh, karena ini di ruas kirinya sama dengan waktu, dimensi waktu, yang sebelah kanannya masih sama seperti yang tadi. Berarti X dikurang Z itu sama dengan 0. Kemudian 2X ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 0. Kemudian X ditambah Y ditambah 2Z itu sama dengan 1. Dari dua persamaan terakhir kita selisihkan untuk eliminasi Y. 2X dikurang X itu X. Ini Z. Yang ini minus 1. Oke, jadi dari persamaan ini kita hubungkan yang persamaan yang pertama, X dikurangi Z itu sama dengan 0. Nah, kita selisihkan, ini hilang X-nya, Z dikurangi minus Z itu 2Z sama dengan minus 1. Jadi Z-nya sama dengan minus 1/2. Kemudian nilai Z ini kita substitusi ke persamaan yang ini, X dikurang minus 1/2 sama dengan 0, atau X tambah 1/2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 1/2. Kemudian kita substitusi nilai X dan Z ke persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai Y-nya. Jadi minus 1/2 ditambah Y ditambah 2 kali minus 1/2 berarti minus 1 sama dengan 1. Kemudian minus 1/2 dikurang 1 itu minus 3/2, pindah ke sebelah jadi tambah 3/2. 1 ditambah 3/2 itu sama dengan 5/2. Jadi ini nilai Y-nya. Nah, kita masukkan ke rumus waktu pelang. Itu TP sama dengan H coret pangkat X-nya itu minus 1/2. C-nya pangkat 5/2. Kemudian Z-nya itu pangkat minus 1/2. Berarti G pangkat minus 1/2. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk C pangkat 5 dibagi H coret G. Ini akar pangkat 2. Jadi ini rumus waktu pelangnya. Oke, selanjutnya bagian B hitung nilai numerik dari ketiga satuan pelang dengan nilai tinggal kita masukkan nilai C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8, H coretnya ada, dan nilai G-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita masukkan nilai C, nilai H coret dan nilai G, maka untuk massa pelang itu nanti kita dapatkan nilai sebesar 2,17647 kali 10 pangkat minus 8 kg.
Dan untuk yang panjang pelang LP, kita juga masukkan nilai C, G, dan H coretnya. Nanti kita dapatkan 1,6 20 kali 10 pangkat minus 35 meter. Oke, jadi panjang pelang ini adalah panjang yang panjang terkecil yang bisa kita amati. Jadi ini diperkirakan panjang atau diameter dari alam semesta kita di awal-awal pembentukan. Kemudian untuk yang waktu pelang itu 5,39106 kali 10 pangkat minus 44 sekon. Jadi waktu pelang juga itu adalah waktu terkecil yang bisa kita amati. Jadi di awal-awal terbentuknya alam semesta, kita cuma bisa mengetahui sampai di detik 10 pangkat minus 44 setelah alam semesta terbentuk. Sebelumnya kita tidak bisa amati. Jadi ini nilai dari ketiga konstanta Planck. Nah, dari ketiga konstanta Planck ini masih bisa dibentuk tiga besaran baru, itu energi Planck, kecepatan Planck, percepatan Planck, dan massa jenis Planck. Nah, dari empat ini kalau misalnya kita masukkan angka-angkanya, nanti kita dapatkan untuk energi Planck itu sebesar 1,956 kali 10 pangkat 9 Joule. Kemudian untuk kecepatan Planck itu sama dengan kecepatan cahaya, itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian untuk yang percepatan Planck, yang ini kita bagi lagi dengan waktu Planck, kita dapatkan 5,5647 kali 10 pangkat 51 meter per sekon pangkat 2. Kemudian yang terakhir, massa jenis Planck itu rho P, itu kita bagi massa dibagi dengan panjang Planck pangkat 3. Nah, nanti kita ketemu nilai 5,16 kali 10 pangkat 96 kg per meter pangkat 3. Oke, untuk soal yang ini kita sudah dapatkan semua. Oke, sebagai latihan bisa dikerja soal OSK tahun 2009. Ini masih materi dimensi. Untuk jawabannya bisa diketik di kolom komentar. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.